Halo semuanya, selamat datang di APD Channel. Channel untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang mungkin berguna untuk kehidupan Anda sehari-hari. Selamat menyaksikan video dari kami. Matematika adalah pelajaran yang paling bikin kita pusing saat kita sekolah. Pelajaran yang paling banyak dibenci oleh sebagian besar orang, bukan hanya oleh anak-anak, tapi juga oleh orang dewasa. Kalau untuk anak-anak, mereka benci matematika itu karena mereka susah untuk memahami. Sedangkan kalau untuk orang dewasa, mereka susah saat harus disuruh mengajari anaknya belajar matematika. Maka tidak heran kalau kita sering menjumpai saat orang tua mengajari anaknya matematika, pasti mereka marah-marah gak jelas, pusing, bingung, dan ujung-ujungnya mereka berantem sama anaknya. Maka dari itu, dalam video kali ini kita akan memberikan tutorial kepada Anda tentang bagaimana caranya mengajarkan penjumlahan matematika dasar kepada anak Anda yang akan masuk sekolah PAUD, TK, maupun SD. Dalam matematika dasar, kita mengenal ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, dari keempat operasi tersebut, penjumlahan merupakan perhitungan yang paling gampang dan paling mudah dipahami oleh anak-anak. Karena caranya yang cukup sederhana. Kebanyakan orang tua mengajarkan penjumlahan kepada anak-anaknya dengan cara menggunakan jari. Cara ini memang paling praktis, karena cukup dengan menggunakan jari dan tanpa perlu alat bantu yang lain. Tapi, cara ini juga memiliki kelemahan, di mana anak-anak hanya bisa melakukan penjumlahan dengan angka yang terbatas. Karena jari tangan dan jari kaki mereka kan jumlahnya cuma 20. Sehingga kalau disuruh ngitung penjumlahan yang lebih dari 20 ya mereka kesulitan. Kelemahan yang kedua adalah cara ini kurang menarik minat anak-anak untuk belajar. Karena mereka akan cepat bosan, soalnya hanya disuruh menghitung jari. Maka jangan heran kalau besoknya anak Anda akan males-malesan saat Anda suruh belajar lagi. Nah, kalau Anda ingin menarik minat belajar anak Anda bisa pakai cara kedua yang lebih kreatif, yaitu dengan menggunakan benda-benda yang disukai oleh anak Anda. Bisa berupa mainan, kelereng, permen, uang koin, maupun benda-benda yang lain. Apalagi kalau Anda pakai uang koin, terus Anda kasih iming-iming. Kalau jawabanmu benar semua, ntar uangnya boleh kamu pakai buat beli jajan. Waduh, dijamin besoknya anak Anda akan minta belajar lagi tanpa disuruh. Kalau Anda pengen pakai cara ini, pastikan anak Anda mengambil dan menghitung benda dengan teliti. Kemudian, menuliskan jawabannya sesuai dengan benda yang mereka hitung. Berikan soal penjumlahan yang berganti-ganti dan bervariasi, agar anak Anda terbiasa dan untuk meningkatkan kecepatan menghitungnya. Setelah anak Anda mulai terbiasa dan menyukai penjumlahan, Anda bisa mengajarkan cara penjumlahan ketiga, yaitu dengan menggunakan titik-titik. Yaitu dengan cara merubah angka di soalnya menjadi titik-titik. Misalnya, kalau soalnya adalah 17 ditambah 13. Pertama, buat dulu titik sebanyak 17. Kemudian, buat lagi sebanyak 13 titik. Setelah jadi semua, tinggal dihitung jumlah keseluruhan titiknya. Cara ini lebih praktis daripada cara yang kedua tadi, karena bisa menghitung penjumlahan yang lebih besar. Dan alat yang digunakan juga cukup sederhana, cukup berupa pensil sama kertas saja.
Kalau anak Anda sudah terbiasa dengan cara penjumlahan yang ketiga tadi, selanjutnya Anda bisa mengajarkan cara penjumlahan yang keempat, yaitu penjumlahan bersusun. Penjumlahan bersusun ini caranya dengan menyusun angkanya di atas dan di bawah. Contohnya, kalau soalnya adalah 15 ditambah 13. Pertama, angka 15 kita taruh di atas dulu. Kemudian, angka 13 kita taruh di bawahnya. Ingat, menulisnya harus lurus ya. Satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan. Setelah itu, tinggal dijumlahkan mulai dari belakang dulu, yaitu 5 ditambah 3 hasilnya 8, dan 1 ditambah 1 hasilnya 2. Maka hasilnya adalah 28. Kalau ketemu angka penjumlahan yang hasilnya lebih dari satu angka, maka yang ditulis adalah angka belakangnya saja. Sedangkan angka depannya ikut ditambahkan ke angka puluhan yang ada di depannya. Contohnya, kalau soalnya adalah 75 ditambah 26. Pertama dihitung dulu 5 ditambah 6, hasilnya kan 11. Nah, angka 11 ini kan terdiri dari lebih dari satu angka, yaitu angka 1 yang belakang dan angka 1 yang ada di depan. Maka yang ditulis pertama cukup angka belakangnya saja, yaitu angka 1. Sedangkan angka depannya ikut ditambahkan ke depannya. Yang awalnya hanya 7 ditambah 2, sekarang jadi 1 ditambah 7 ditambah 2. Hasilnya adalah 10. Nah, berhubung di depannya sudah nggak ada angka lagi, maka angka 10 tadi ditulis semua. Seandainya di depannya masih ada angka lagi, maka yang ditulis cukup angka 0, sedangkan angka satunya ikut ditambahkan di depannya lagi. Begitu seterusnya. Demikian tadi tutorial singkat tentang penjumlahan dasar. Pada video berikutnya kami akan memberikan tutorial tentang operasi pengurangan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu mengajari anak Anda dengan cara yang menyenangkan. Karena sesuatu yang menyenangkan akan lebih mudah diingat oleh anak Anda.